Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wafik Farihun Najihah, tenaga kependidikan Humas dari MTS Miftahul Huda Gunung Kalpati. Di sini saya akan mengulas topik tentang sekolah ramah anak. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mampu mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghargai, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang menyatakan bahwa visi mereka pada 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia cendekia dan kompetitif. Pendidikan seharusnya bisa diakses semua anak, tanpa batasan geografi, ekonomi, dan sosial, maupun hambatan fisik ataupun mental. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20% anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi BOS untuk semua peserta didik dari SD atau MI, SMP atau MTS, baik laki-laki dan perempuan, serta bantuan beasiswa miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal wajib belajar 9 tahun. Namun, proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek dan guru sebagai pihak yang selalu benar mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk anak. Data KPAI pada tahun 2014 sampai 2015 menyatakan tentang kasus kekerasan, yakni kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak, sebanyak 10% dilakukan oleh guru dengan berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, menurut KPAI, kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet, tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak. Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah, dan menyenangkan sebagai bentuk perwujudan dari sekolah ramah anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa program dari kementerian lembaga berbasiskan sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain programnya Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusif, Usaha Kesehatan Sekolah, dan lain. Program-program yang mendukung ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bagian dari sekolah ramah anak. Data KLA pada tahun 2014 menyebutkan bahwa saat ini tercatat 277 sekolah yang sudah menginisiasi menjadi sekolah ramah anak, namun dengan kriteria atau standar yang berbeda-beda antar sekolah. Dengan demikian, diperlukan suatu panduan pelaksanaan pengembangan sekolah ramah anak yang dapat menjadi standar bagi pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak baik di pusat maupun di daerah. Lalu, apa sih maksud dari sekolah ramah anak ini? Sekolah ramah anak bermaksud memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah, serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak. Lalu, tujuan sekolah ramah anak adalah 1. Memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga sekolah tentang pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak. Yang kedua, sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak. Dan yang ketiga, sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sekolah ramah anak. Kemudian, sasaran sekolah ramah anak adalah pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Lalu, penyelenggaraan institusi pendidikan sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan.
selanjutnya, pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Dan yang kedua, yakni kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga yakni hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, yakni pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di semua pendidikan. Mari kita wujudkan sekolah ramah anak untuk mewujudkan kondisi aman dan berbudaya lingkungan hidup, serta mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi selama anak berada di satuan pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.